بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعد طيب أيها الطلاب الأعزاء، طلاب اللغة العربية، بنا نبدأ دراستنا في هذه الليلة بقراءة الفاتحة. نسأل الله بها السهولة في تعلم اللغة العربية، ويعني عسى الله أن يؤتينا علوما مباركة نافعة إن شاء الله. شريع الفاتحة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Kaifa halukum teman-teman semuanya? Gimana kabarnya? Apakah antum sehat? Insya Allah sehat semuanya ya. Baik, hari ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mada sanata'allam, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Insya Allah kita akan pelajari isim domir muttasil dan ada isim mausul, isim isyarah. Fokus ke isim domir muttasil ya. Insya Allah hari ini pertemuan ini aja kita akan fokus ke isim domir muttasil. Nah, isim domir atau kata ganti dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama munfasil, yang kedua muttasil. Munfasil itu terpisah dari kata sebelumnya. Munfasil itu terpisah dari kata sebelumnya. Munfasil itu tersambung dengan kata sebelumnya. Untuk munfasil sudah kita pelajari kemarin teman-teman. Domir munfasil itu terbagi menjadi domir munfasil mahal rofa dan juga mahal nasab. Untuk yang mahal rofa ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, dan nahnu. Itu malah lain ya? Hah? Bukan. Untuk yang mahal nasab ada iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iya. Itu kemarin bahasan di hari sebelumnya. Untuk dhamir muttasil itu mahalnya ada tiga. Tapi sebelum kita ke mahal, kita bahas dulu ciri dari dhamir muttasil. Dhamir muttasil ciri yang pertama tidak bisa bersambung. Tidak bisa bersambung ya. Bisa bersambung dengan kata sebelumnya. Yang pertama, bisa bersambung dengan kata sebelumnya. Yang kedua, tidak bisa jatuh setelah illa. Illa yang maknanya kecuali. Jadi ada dua hal ini yang disebutin sama ulama. Di dhamir muttasil, satu bisa bersambung dengan kata sebelumnya. Yang kedua tidak bisa jatuh setelah ilah yang maknanya kecuali. Seperti itu. Kemudian untuk pembagiannya sekarang teman-teman ya. Sebelum ke mahal rofa, nasab dan jar, kita harus ingat bahwa domir muttasil itu ada yang baris dan ada yang mustatir. Mustatir. Apa itu baris? Apa itu mustatir? Baris itu terlihat. Baris itu terlihat. Mustatir itu tidak terlihat atau tersimpan. Baris itu jelas dengan ukuran bisa kita lihat wujudnya, bisa kita ucapkan juga. Sedangkan mustatir itu tidak tidak bisa kita ucapkan, ya, tidak bisa kita lihat wujudnya, tapi ada. Mustatir itu dikira-kirakan atau disimpan.
Kalau kita bandingkan dengan domir munfasil kemarin, maka sangat jelas bahwa domir munfasil itu semuanya baris. Semuanya kelihatan, bisa kita ucapkan. Mulai dari huwa, huma, hum, dan seterusnya. Iyahu, iyahuma, iyahum, dan seterusnya. Semuanya baris. Tapi untuk domir mutasil, ini ada yang baris, ada yang mustatir. Ada yang baris, ada yang mustatir. Oke, bahas satu persatu sekarang domir mutasil dari segi mahalnya. Mahal domir mutasil itu ada tiga. Satu rofa, dua nasob, tiga jar. Dan tidak mungkin mahalnya jazm ya, karena ini kan isim. Isim nggak bisa jazm. Kita mulai dulu dari yang mahal, yang paling mudah dulu. Yang paling mudah dulu adalah mahal jar. Oke, ini teman lihat di sini domir mutasil mahal jar. Domir mutasil mahal jar itu terbagi jadi dua ya. Domir mutasil mahal jar, ciri yang pertama adalah eh, ketika dia bersambung dengan isim. Jadi kalau ada domir sambung dengan isim, artinya sebelum isim domir itu loh, sebelum domir mutasil itu kok isim, berarti domirnya bermahal jar. Sebagai apa? Sebagai mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bersambung dengan huruf jar. Ada domir jatuh setelah huruf jar, maka domir ini juga bermahal i'rab jar. Domirnya mutasil pasti itu. Dan mahalnya jar, kenapa? Karena dia sebagai majrur. Istilahnya isim yang dijarkan oleh huruf jar. Bagaimana munfasil? Pembagiannya domir mutasil itu sama ya. Orang ketiga, orang kedua, orang pertama gitu. Sama kayak kemarin. Orang ketiga itu terbagi ke mudzakkar muannas. Orang yang kedua juga sama mudzakkar muannas. Orang yang pertama nggak dibagi. Ya, saya dan kita gitu aja. Nah, untuk orang yang ketiga, mudzakkar, itu lafadznya hu, huma dan hum. Hu, huma, hum. Untuk yang mu'anas, huma, hunna. Itu untuk orang ketiga, maknanya dia. Hu, huma, hum, dia satu laki-laki, dia dua laki-laki, mereka laki-laki. Huma, hunna. Dia satu perempuan, dia dua perempuan, mereka perempuan. Kemudian untuk orang kedua, yang mudzakkar itu bentuknya kaf, yaitu ka kuma kum mudzakkar, ki kuma kunna untuk muannas. Maknanya kamu satu laki-laki, kamu dua laki-laki, kalian laki-laki, kamu satu perempuan, kamu dua perempuan, kalian perempuan. Kemudian untuk domir orang pertama, kitabi dan kitabuna. Iya dan na. Ya maknanya saya, na maknanya kami. Oke. Maknanya ya sama, hampir sama dengan domir munfasil kemarin teman-teman yang huwa huma hum itu. Hanya saja perbedaannya itu dari segi posisinya. Kalau huwa huma hum itu kan jadi subjek, jadi mubtada ya kan. Kalau ini yang misalkan mahal jar yang mutasil berarti nanti jadi domir kepemilikan istilahnya. Domir kepemilikan. Contohnya di situ kita sambung dengan kalimat kita. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Nah, ini apa namanya? Bermakna milik. Di kitabuhu, kitab dia, kitab milik dia.
Kita buka kitab milik kamu. Kitabuna, kitab milik kami. Kitab kami. Domir-domir yang bersambung dengan isim ini namanya domir muttasil mahal jar. Kenapa? Karena menjadi mudhof ilaih. Oke. Kalau misalkan kita ganti kalimat kitab ini dengan bait rumah, maka berubah menjadi baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukunna, baiti, dan baituna. Jelas ya? Oke. Kalau misalkan kalimatnya ini teman-teman, coba kita tasrif bareng ya. Kita rubah sesuai dengan domirnya bareng. Kalimatnya kita ganti dengan madrasah. Berarti jadinya gimana? Yang pertama, madrasah, Madrasatuhu. tuhu, sahih. Berikutnya, Madrasatuhu. betul. Madrasatahuma. Madrasatuhuma, lalu? Madrasatahum. Ya, lanjut. Madrasatuha, madrasatuhuma, madrasatuhunna. Oke, madrasatuhu, madrasatuhuma, madrasatuhum, madrasatuha, madrasatuhuma, madrasatuhunna, dan seterusnya ya. Silakan dilanjut sendiri. Insya Allah bisa. Nah, sekarang coba saya Indonesianya, antum Arabnya. Oke. Misalkan saya bilang kayak gini. Buku saya, berarti bahasa Arabnya kitabi, gitu kan? Kalau buku kamu, satu laki-laki, Kita buka. sahih kita buka. Buku kami, Kitabuna. kita buna, nah. Buku mereka laki-laki, Kitabuhum. Kitabuhum. kita buhum. Buku kalian laki-laki. Kitabukum. Mm-mm. Buku dia berdua, Kitabuhuma. kita buhum. Ahsan, jamil, Masya Allah. Coba kita ganti dengan kalimat sayyarah. Apa makna sayyarah? Mobil. Nah, mobil saya, Sayyarati. sayyarati. Mobil kamu perempuan satu. Sayyarotiki. K atau ki? Ki. Sayyaratuki. Mobil kalian perempuan. Sayyarotukunna. Nah, kalian itu menunjukkan mana banyak ya kan? Jadi sayyaratu pun benar. Mobil dia perempuan satu. Sayyarotuha. Sayyaratuha. Mobil kamu berdua. Sayyarotukuma. Sayyaratukuma. Nah. Di modalnya atau basicnya adalah ini menguasai setiap domir sebelum disambung. Humahum, hahumahunna, kakumakum, kikumakuna, i dan na. Baik, itu domir mutasil mahal jar sebagai mudhafilah ya. Kalau sebagai majrur gimana? Ya tinggal kita masuk huruf jar. Misalkan pas dia alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alaina. Bagi dia atau milik dia. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana.
Oke, coba kita masuki huruf jar ba, teman-teman, silakan. Jadinya gimana? Bihi. Bihi. Ya, silakan dilanjut. Bihi. Bihi bima bihi. Hmm. Bihi, bihima, bihim. Biha bihima bihinna. Bika Sahih. bikum. Hmm. Biki bikuma bikunna. Bi bina. Nah, bihi, bihima, bihim. Biha, bihima, bihinna. Bika, bikuma, bikum. Biki, bikuma, bikunna. Bihina. Untuk domir ha, domir hu, huma, hum, dan hunna. 4 itu ya. Huruf haknya kadang dikasroh. Bihi dikasroh. Kenapa dikasroh? Untuk menyesuaikan dengan domir pada huruf jar. Apa harokat huruf jarnya. Apakah setiap domir yang bersambung dengan huruf jar berubah jadi kasroh itu haknya? Enggak. Enggak ya. Lahu, lahuma, lahum, enggak. Alasannya satu, kalau didahului kasroh. Bihi kasroh. Dua, kalau didahului oleh ya sukun. Alaihi, alaihima, alaihi. Tuh. Selain itu tetap diapakan? Di fathah. Wah, di fathah, di dhammah ya. Lahu, lahuma, lahum. Ya, di dhammah, bukan di fathah. Nah, itu tadi domir mutasil mahal jar. Berikutnya domir mutasil mahal nasab. Domir mutasil mahal nasab itu secara bentuk, secara tulisannya benar-benar sama dengan domir mutasil mahal jar. Kecuali satu, yaitu domir saya. Itu nanti agak beda. Sama juga menggunakan ya, cuman ditambahkan nun wiqayah namanya. Nun wiqayah. Untuk mahal nasab itu cirinya ada dua. Satu, kalau bersambung dengan fiil nanti menjadi maf'ul bih, objek pekerjaan. Atau yang kedua, bersambung dengan huruf nawasikh, inna wa akhwatuha, itu menjadi isimnya dia. Isimnya inna wa akhwatuha. Kalau bersambung dengan fiil menjadi maf'ul bih, contoh-contohnya di sini Anda bisa lihat fa'alahu, fa'alahuma, fa'alahum, fa'alaha, fa'alahum, fa'alahuma, fa'alahunna, fa'alaka, fa'alakuma, fa'alakum, fa'alaki, fa'alakuma, fa'alakunna, fa'alani, fa'alana. Di situ yang apa namanya beda adalah fa'alani, fa'alani. Kalau di bagian mutasil mahal jar tadi ya sukun aja kan, kitabi, sayyarati. Nah, kalau bersambung dengan fiil mahal nasab bersambung dengan fiil harus ada nunnya, namanya nun wiqayah, fa'alani. Misalkan kita ambil kalimat ahabba, mencintai. Berarti ahbabtu gitu ya, saya mencintai. Berarti ahbabtuhu, ahbabtuhuma, ahbabtuhum, ahbabtuha, ahbabtuhuma, ahbabtuhunna, ahbabtuka, ahbabtukuma, ahbabtukum, ahbabtuki, ahbabtukuma, ahbabtukunna, ahbabtuni, ahbabtuna. Ini cuma contoh teman-teman ya, nggak usah diprotes. Kok bisa ahbabtuni? Saya mencintai saya. Ya. Nah, itu kalau mutasil mahal nasab. Dan kalau ada apa namanya domir mutasil bersambung dengan fiil, maka fiilnya itu pasti mutaaddi. Kenapa begitu? Karena domirnya sebagai maf'ul itu bisa dipastikan.
Domirnya pasti sebagai maf'ul bih. Itu yang pertama. Yang kedua, domir mutasil mahal nasab ketika bersambung dengan inna wa akhwatuha. Innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna, innani, innana. Nah, untuk yang ini di sini nih ya, yang bersambung dengan inna wa akhwatuha, huruf nawasih. Untuk yang innani, innana itu bisa dua bentuk ya. Bisa innani atau inni. Innana atau inna. Bisa dikasih nun wiqayah atau tidak dikasih nun wiqayah. Karena inna ini bukan fiil, tapi dia menyerupai fiil dari segi i'rabnya. Maka di satu sisi dia bisa apa namanya? Bisa diberi nun wiqayah, tapi di sisi lain juga nggak apa-apa nggak ada nun wiqayahnya karena bukan fiil. Tapi dia menyerupai fiil dari segi amal dan maknanya. Inna itu kan amalnya tansibul ismu tarfaul khobar, seperti halnya fiil. Yang fiil itu merofakkan fa'il, tarfaul fa'il wa tansibul maf'ul. Maknanya inna juga makna taukid. Akkada yu'akkidu taukidan. Sehingga itu tadi bisa dikasih nun wikoya atau tidak. Itu juga berlaku bagi saudarinya inna. Anna, lakinna, laita, dan lain sebagainya. Misalkan apa namanya? La'alla ya. La'allahu, la'allahuma, la'allahum. La'allaha, la'allahuma, la'allahunna. La'allaka, la'allakuma, la'allakum, la'allaki, la'allakuma, la'allakunna. La'allani, la'allana. Atau la'alli. Ya, la'alli. Itu bisa la'allani atau la'alli. Laita juga gitu. Bisa laitani, bisa laiti. Meskipun nanti ada pembahasan yang lebih terperinci lagi, mana yang lebih sering digunakan. Misalkan antara laitani sama laiti, orang Arab lebih sering menggunakan yang mana. Tapi bisa semua. Dikasih monggo, enggak ya monggo. Cuman ada yang lebih sering dipakai. Ya laitani kuntu turoba, itu misalkan. Ucapan orang kafir, ya laitani kuntu turoba. Ya laitani, bukan ya laiti. Tapi laiti juga ada. Lakinna, itu bisa lakinni atau lakinnani. Ya kan? Lakinna atau lakinnana. Seperti itu. Ada apa aja sih? Inna, anna, ka anna bisa ka annani, ka anni. Ka annana, ka anna. Baik. Oke, teman-teman, sekarang saya Indonesianya, antum Arabnya ya. Kalimatnya begini. Saya telah menolong. Itu kan bahasa Arabnya nasortu ya. Terus nanti antum kasih domir mutasil mahal nasob jadi maf'ul. Saya telah menolong kamu satu laki-laki. Nasortuk. Nasortuka, nah. Saya telah menolong mereka laki-laki. Nasortuk. Apa-apa? Nasartuhum. Nasartuhum, nah. Saya telah menolong kami. Nasartuna. Saya telah menolong kami. Nasartu. Nasortuk. Nasartuna. Nasartuna, nah. Oke, alhamdulillah. Jelas ya? Seperti itu. Itu namanya domir muttasil mahal nasab. Kenapa mahalnya nasab? Karena di maf'ul bih. Atau karena bersambung dengan inam jadi isimnya inam. Nah, sekarang kita ke domir muttasil mahal rafa. Ini yang banyak pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk dhamir mutasil mahal rafa itu letaknya di fi'il madhi, mudhari, dan amr. Adapun yang ada di sini yang tertulis ini hanya fi'il madhi. Dan untuk domirnya nggak dijelasin secara detail apa domirnya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Domir mutasil mahal rafa itu ketika bersambung dengan fi'il sebagai fa'il. Ini yang bisa lihat di sini. Domir itu mutasil, ya domir mutasil itu akan mahal rafa. Mahalnya rafa. Kalau apa? Kalau bersambung dengan fi'il. Sambung dengan fi'il juga sama kayak mutasil mahal nasab. Bedanya apa? Bedanya kalau mahal nasab itu jadi maf'ul, bentuknya kayak yang mahal jar ya, hu huma huma humauna itu. Kalau yang domir mutasil mahal rafa ini bentuknya sama sekali berbeda dengan yang tadi itu. Domir mutasil mahal rafa jadi fa'il. Kita mulai dari yang paling atas. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, lalu ada fa'alta fa'altu ma fa'altum, fa'alti fa'altu ma fa'altunna, yang terakhir fa'altu dan fa'alna. Nah, Mbak, kita main tebak-tebakan aja ya. Kira-kira domirnya apa gitu. Yang pertama fa'ala, domirnya apa? Huwa. Domirnya huwa, di mana huwanya? Huwa. Huwanya di mana? Mustatirun. Oke, bagus. Betul sekali. Jadi di dalam lafadz fa'ala itu teman-teman ada domir muttasil mahal rofa di ruhu huwa. Dia termasuk domir muttasil yang mustatir. Mahalnya rofa karena jadi fa'il. Kemudian yang kedua ada fa'ala. Fa'ala. Apa ini? Domirnya fa'ala. Huma. Bukan. Huwa huma hum. Itu domir munfasil. Huwa, huma, hum, ya, huma, hunna. Itu domir munfasil. Itu udah kita bahas kemarin. Nah, gimana teman-teman? Apa domirnya? Huma. Domirnya ini. Apa ini? Alif. Alif. Nam. Domirnya apa? Alif. Namanya alif tasniyah. Fa'alu. Apa domirnya? Oh jama. Betul. Wow. Wow jamaah. Wow jamaah. Nah, antum bisa bandingkan di sini untuk huwa. Kelihatan nggak? Tidak. Nggak kelihatan. Berarti baris atau mustatir? Tatir. Mustatir. Tidak. Sehingga kita kalau mengi'rab ya, huwa ini domir mutasil mustatir gitu. Sementara alif dan wawu ini kelihatan. Namanya domir apa? Baris. Namanya domir mutasil baris. Domirun barizun mutasilun. Atau domirun mutasilun barizun. Seperti itu. Mungkin Oke, tadi berikut. itu Ustaz, ada kita sedikit terkecoh dengan di huwa itu sehingga bawahnya huwa huma hum gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya kasih ini. Berikutnya, yang fa'alat. Ini domirnya apa? Iya. Ya, sahih. Bukan saya. Pak Nisakina bukan domir, itu huruf. Domirnya hiya. Di mana hiyanya? Turun. Disimpan, mustatir. Mustatir sama dengan huwa tadi. Selain ini, selain huwa dan hiya, tidak ada lagi yang mustatir di fi'il madhi. Selain huwa dan hiya, itu baris kelihatan. Oke, itu rumusnya. Jadi mustatir yang ada di fi'il madhi hanya huwa dan hiya, selain itu kelihatan baris semua. Fa'alat, fa'alata. Fa'alata apa dengarnya? Tak.
Kata tak, tak, Alif. alif Alif. sahih. Tetap alif Jadi ya. ya, enam. Katanya itu apa? Itu tak tak nih sakinah sebenarnya dia. Oh, tak tanda sakinah. Enam, tak tak nih sakinah. Cuman sekarang dia nggak mati. Gara-garanya dia disambung dengan alif. Berikutnya Oh, fa'alna. Apa domirnya? Nun. nan, Betul, nun. nun jamak. Betul, nun jamak muannas, nun jamak niswa. Fa'alta. Apa domirnya? Iya. Anta, anta, tak, tak, Apa? tak, Ta atau tak, ta? tak mukhotabah. Oke, fa'alnya ya. Apa namanya domir yang jadi fa'il di sini tak itu sampai lafat fa'altu. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu. Itu semuanya teman-teman domirnya berupa tak. Oh, Enak kan? Yang terakhir fa'alna. Apa domirnya? Fa'alna. nun, Nun. Kan? Kan? nun, Apa domirnya? Fa'alna. Bukan nun. nun. La, laisa, laisa. Alif. Apa alif? La, laisa. Apa teman-teman? Menyerah? Iya. Ana. La. Nah. Pertanyaannya apa, Ustadz? Apa? Oh, Pertanyaannya pertanyaan. apa ya? Apa domir lafat fa'alna? Nah. Nahnu. Domir na. Domir Domir mutasil. na. Domir na. Bukan nun. Bukan juga alif. Tapi na. Segitu. Bukan juga nahnu. Kenapa nggak nahnu? Karena yang mustatir di fi'il madhi hanya dua. Huwa dan Iya. hiya. Selain itu baris. Kelihatan. Yaitu domir-domirnya. Udah jelas? Oke. Coba sekarang saya tanya ya. Kita mulai dari na ini. Na ini kalimah apa? Isim. Kalimah isim. Isim domir ya. Oke, kalimah isim. Dia isim ma'rifat karena domir. Domir muttasil atau munfasil? Mutasil. Muttasil. Baris atau mustatir? Baris. Baris, oke. Mahal i'rabnya apa? Mahal rofa. Mahal rofa. Apa cirinya? Sambung dengan fi'il. Bersambung dengan fi'il. Berkedudukan sebagai apa? Fa'il. Sebagai fa'il. Baik. Santi. Ahsantum. Jamil. Pertanyaan berikutnya. Domir fa'alna. Nah, nun. Domir nun. Ini domir muttasil atau munfasil? Mutasil. Domir muttasil. Domir muttasil itu mahalnya ada berapa? Tiga. Ada tiga. Apa aja? Mahal rofa, mahal nasab, mahal jar. Oke. Rofa, nasab, jar. Fa'alna. Domir nun di sini mahalnya apa? Mahal rofa. Mahal rofa. Kenapa mahal rofa? Dari mana kalian tahu? Bersambung dengan fi'il. Bersambung dengan fi'il menjadi Fa'il. jadi fa'il. Wadah? Ada yang ditanyakan? Oke. Sekarang kita ke fi'il mudhari. Kita mulai dari yansuru. Di sini kalimatnya yansuru ya. Di dalam yansuru, yansuroni, yang terakhir itu juga ada domir muttasil mahal rofa.
Kita mulai dari yansuru. Apa domirnya? Huwa. Wa. Huwa. Di mana huwanya? Mustatir. Mustatir. Oke, huwa mustatir. Betul. Berikutnya, yansuroni. Apa domirnya? Alif. Huma. Alif. Domirnya alif, sahih. Yansuruna. Apa domirnya? Waw Waw jama. jama. Wow, sahih. Yansuru. Ta. Salah. Hiya. Oke, hiya. Di mana hiyanya? Mustatir. Mustatir. Yansuroni. Alif. Alif, naam. Yansurna. Nun. Nun. Tansuru. Ta. Salah. Ta. Khata. Hmm. Kalau ta sama Huwa. apa? Huwa. La. Domir. Anta. Ta ya. Domir. Anta. Mustatir. Sahih. Anta itu justru malah. Di mana antanya? Mustatir. Mustatir. Nah. Oke, ini saya kasih clue ya. Mustatirnya di fi'il mudhari itu ada 5. Ada berapa? Yansuru, tansuru, Ini kan baru 3 ya, berarti masih 2. Nanti coba ya. ambil jalan. Ansurani, apa domirnya? Ansurani. Alif. Alif, naam. Tansuruna. Waw. Wow. Jamil. Ansurina. Ya. Ya, sahih. Tansurani. Alif. Alif. Tansurna. Nah. Hunna. لا تقلنا ولكن نون لأنه حرف واحد. نون. Tansurna domirnya nun. Ansuru. Ana. Nah, Alif. sahih. Nansuru. Na. لا. خطأ. Nansuru. Na. لا، خطأ. ليس النا. Nahnu. طيب نحن. أنا لقد قلت لكم إن الضمير المستتر في الفعل المضارع 5. أنفا 3 هو هي أنت. أين الباقي؟ الباقي في أنا ونحن. واضح. Oke, alhamdulillah. Bisa difahami teman-teman, ada yang ditanyakan atau enggak sampai sini? Kenapa nggak disebutkan semua damirnya Ustaz? Kenapa? Tidak disebutkan semua damirnya. Kenapa harus ada huruf? Kenapa tidak disebutkan semua domirnya? Kenapa? Gimana? Kurang jelas Ini soalnya. kan Ah, yang ada damir mustatir kan cuma 5. Kenapa nggak semua kita sebutkan? Kayak anta, antuma, antum, anti. hmm. Oh, kenapa tidak semuanya mustatir gitu maksudnya? Ya, Nah, ini pertanyaannya sangat bagus ya. Saya nggak tahu jawabannya. kalau kayak ini kan bingung juga. Peta kita. La takun yang mutahayyarah. Cuma ini aja apa dihafalin bahwa di fi'il mudhari yang mustatir 5, sisanya baris. Itu. Di fi'il madhi yang mustatir 2, seperti itu. Ini kalau dijelasin panjang sebenarnya ya. Kita harus kembali ke konsep mustatir dan baris itu sendiri. Jadi huwa, hiya, anta, ana, nahnu ya. Oke, udah itu aja. Wah ya anta ana nahnu khamsah. Selain itu baris. Tujuannya untuk apa Ustaz? Tujuan dari apa? Fungsinya.
Kayak yang surani, tandanya itu alif. Yang suruna, wow. Hmm. Tujuan daripada domir mustatir dan domir baris itu ya. Nah, jadi teman-teman, eh, kita kembali lagi pada konsep baris dan mustatir itu sendiri ya. Baris itu kan terlihat. Bahwasanya di fiil itu tuh domirnya kelihatan. Kita bisa mengucapkannya, bisa kita lihat. Itu definisi dari baris. Terus yang satunya mustatir. Mustatir itu tersimpan. Dia sebenarnya ada, tapi tidak bisa kita ucapkan, tidak bisa kita lihat. Tapi dia ada. Nah, itu pengertiannya dulu. Nah, kemudian eh, kenapa dibagi menjadi mustatir dan baris? Tentunya banyak alasan yang mendasarinya. Salah satunya adalah supaya tulabul ilm, khususnya orang yang belajar nahwu ini, lebih mudah dalam memahami domir. Diandaikan misalkan nggak dibagi seperti itu, pasti ngertinya semua domir huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anna, nahnu. Yansuru misalkan domirnya huwa, yansuroni, huma, yansuruna, hum. Tuh. Ya mungkin ada ulama yang bilang seperti itu, mungkin ada ya. Tapi selama ini yang saya ketahui dari pelajaran-pelajaran yang umum diajarkan, itu domirnya bukan mustatir semua, tapi ada yang baris. Tujuannya untuk apa itu tadi? Untuk mempermudah tulabul ilim. Jadi eh, adanya domir misalkan yang mustatir ya. Kenapa dia mustatir tersimpan? Karena memang di situ nggak ada domir yang terlihat. Antum lihat misalkan yang suruh, ada nggak domir di situ? Misalkan Ya. antum bilang, oh domirnya ya, lah ya ini depannya ya huruf depan ini bukan domir tetapi dia huruf mudharaah. Huruf mudharaah. Jadi huruf-huruf depannya fiil mudhari itu teman-teman ya, huruf-huruf awalnya mudhari itu semuanya bukan domir. Itu huruf mudharaah. Huruf keduanya nun, huruf ketiga shad, huruf terakhir ro. Nah, di situ ternyata nggak ada domir. Padahal yang suruh itu menyimpan fa'il. Ada fa'il. Kalau kita bilang apa namanya yang suruh, khalas dia jadi jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah domir mustatir. Kenapa diistitarkan ya? Karena di situ ada fa'il, tapi nggak ada wujudnya gitu. Makanya apa namanya dikatakan fa'il domir mustatir. Nah sekarang kita ke baris yang suroni. Kenapa nggak misalkan yang suroni fa'ilnya huma aja tersimpan gitu? Oke, kita lihat dulu yang suroni. Domirnya itu adalah alif. Baik. Kenapa nggak nun? Misalkan. Ada tasniyah. Alasannya kenapa nggak nun? Karena nun ini bukan apa namanya, bukan domir, melainkan tanda rofa. Jadi nunnya ini tanda rofaknya yang suroni fi'il mudhari ketika rofa dan dia alas maul khamsah itu kan tandanya dengan subutun nun. Jadi nunnya ini nggak mungkin domir, nggak mungkin domir. Nah terus mana domirnya? Eh, apakah alif? Ya mungkin alif itu dan alif ini cocok dengan tasniyah. Di awal tadi seharusnya saya sampaikan bahwasanya pada dasarnya domir itu semuanya baris. Awalnya ya semuanya baris. Cuman kemudian apa namanya di situ tuh nggak ada ini loh apa namanya kalimah yang pas untuk mewakili domir itu. Sehingga kemudian ulama memperkirakannya. Jadi pada awalnya semua domir itu baris, tapi kemudian di dalam kalimah itu nggak ada domir atau kalimah yang pas untuk jadi domir. Itu kaidah awalnya. Makanya ketika ada yang suroni, ulama memilih alif sebagai domir daripada mengistitarkan.
dengan lafadz huma misalkan. Karena eh, ada juga kaidah yang berbunyi begini. Selama masih bisa ini biasa aja dalam arti tidak mentakdirkan, mengira-ngirakan, ya sudah nggak usah ditakdir-takdirkan. Selama masih bisa dohir, nggak usah takdir. Ada kaidah yang bilang seperti itu. Jadi yang suroni di situ ada alifnya, ya udah itu aja yang dijadikan domir daripada harus memperkirakan lafadz huma. Yang suruna juga demikian. Domirnya apa? Nun. Salah. Kenapa? Karena nun ini tanda rofa. Domirnya adalah wawu. Kenapa wawu? Ya yang kelihatan itu. Dan itu mewakili jamak laki-laki kan. Wawu. Seperti jamak mudzakkar salim kan juga gitu konsepnya. Muslimuna itu pakai wawu juga. Selama apa namanya masih ada yang terlihat dan bisa dijadikan domir, ya udah itu domirnya. Tapi saya yakin ada ulama yang mengatakan semuanya huwa humahum hiya humahuna mustatir. Pasti ada. Lah, kalau dikatakan seperti itu kemudian alif wawunya ini terus apa? Biasanya kalau ada orang yang bilang seperti itu nanti menganggap alif dan wawu ini sebagai huruf saja. Misalkan ya yang suroni itu alifnya harfun alladhi yadullu alal musanna. Al wawu harfun alladhi yadullu alal jam'il Yang mudzakkar. Terus bagaimana di fi'il madi? Misalkan ya ada fi'il madi. Kita lihat fi'il madi. Misalkan ini kalimah nasortum. Sortum. Itu domirnya kan cuma tak ya, para ulama. Nah terus mimnya apa? Mimnya ini kata ulama harfun alladhi yadullu alal jam'il mudzakkar. Mimnya aja. Nah, misalkan nasortuma. Ini ya gimana ya pendapat ulama kadang-kadang kan ya kalau kita pikir ya kadang-kadang itu agak eh, banyak celahnya, banyak banyak ah banyak kritik lah di sana sini itu. Tapi nggak apa-apa, itu kan ilmu ya, nah, ilmu kan berkembang. Misalkan nasortuma, itu domainnya kan cuma tak teman-teman ya. Lah iya, terus mim sama alifnya apa gitu. harpun dulu ada Nah, tasnya. seperti itu. Ya, mimnya itu namanya harful imad. Alifnya harfun ya dulu ala tasniyah atau alal musanna. Nasortunna, domirnya cuma tak. Lanunnya apa? Anunu harfunnya dulu alal jam'il muannas. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau na tadi misalkan ya, na ini. Torna. Kenapa domirnya nggak na aja? Kalau antum bilangnya domirnya cuma nun, nanti akan ada iltibas dengan nasorna yang atas nih. Ada keserupaan. Makanya sorna, domirnya na panjang. Oke, jadi jawaban saya ketika ditanya itu tadi, apa fungsinya, kenapa harus dibagi mustatir sama baris? Itu tadi kaidah awalnya. Jadi pada awalnya semua domir itu baris. Akan tetapi masalahnya kemudian ketika dilihat sekilas gitu kan nggak ada domirnya di situ. Yang suruh antum lihat ada domirnya nggak ada. Tan suruh juga nggak ada. An suruh nggak ada. Nan suruh juga nggak ada. Kenapa nggak huruf depannya aja awal mudore itu? Itu kan huruf mudoroah, itu huruf zaidah mudoroah, bukan domir. Itu. Maka dari itu ulama memilih untuk mengistitarkan domir-domir pada lima tempat tersebut di fiil mudhari. Ustadz, tadi kalau yang di atas yang suruh itu kan ada fiil fa'il. Kalau Iya, yang suroni ada fa'ilnya juga. Failnya fa'ilnya ya alif itu, oh bukan huma. fa'ilnya alif Ustadz ya. Betul. Failnya alif. Domir alif itu yang kalau kita i'rab al alifu domirun barizun muttasilun fi mahali raf'in fa'ilun. Yang suruna juga sama. Sama. Al-waw domir baris muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Semuanya fa'ilnya yaitu yang udah kita bahas ini tadi yang warna biru-biru ini. Iya, iya.
Nah, kemudian ini domir-domir yang ada di sini jadi apa dia? Misalkan kita bilang huwa yang suruh. Jadi Mm-mm. apa huwanya? Jadi dia jadi mubtada, yang suruh jadi khobar. Gitu. Ini sebenarnya belum kita bahas teman-teman ya, tapi udah kita cuplik dikit lah. Iya, iya. Artinya belum masuk pembahasan mubtada, khobar, tapi nggak apa-apa. Pemanasan dulu. Wadah, ada yang tanyakan lagi? Ya, Pak Ustaz. Untuk fi'il amar, yakni sama seperti fi'il mudhari'. Silakan nanti dianalisis sendiri. Karena fi'il amr itu kan terbuat dari mudhari'. Jadi ya sama domirnya. Oke, seperti itu ya. Pasti ada khilaf di antara ulama dengan domir-domirnya yang mana kayak nasor nasor tuma domirnya tak aja apa semuanya tuma ini sebagai domir atau mungkin ada eksistensi yang lain untuk domirnya pasti ada banyak pendapat. Nah, sebenarnya yang kita sampaikan ini pendapat yang umum lah ya, yang paling unggul biasa digunakan dalam pembelajaran. Baik, baik. Setelah kita belajar teori, bagusnya kita untuk praktik. Seperti biasa, kita menggunakan i'rabul Quran, kita analisis bareng domir ya. Nah, kita ambil acak aja. Ini surat apa ini? Ada yang hafal nggak? Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad zaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Nggak ada keterangan suratnya, tapi nggak apa-apa. Sip. Teman-teman, di sini pasti ada domir. Domir itu sering banget muncul ya. Bisa domir munfasil atau mutasil, bisa baris, mustatir, bisa mahal rofa, nasab, dan juga jar. Oke. Yang pertama, apa domirnya? Rabbana. Nak, Oke, Robbana. nah. Domir nah ini domir mutasil atau munfasil? Domir mutasil. Mutasil. Mahal apa? Mau ropa. Salah? Mahalijer. Mahal jer, betul. Kenapa? Lianahu mudofun ilaih. Oke, karena dia mudhof ilaih dari mana, Ukti? Cirinya gimana? Mudofun ilaih min robba. Iya, betul. Cirinya gimana? Kalau untuk orang yang udah belajar mudhof ilaih kan ya dia tahu ya. Maksudnya kalau orang itu belum terbiasa dengan mudhof ilaih, ciri-cirinya gimana? Kalau dia itu mahalnya jar jadi mudhof ilaih. Bersambung dengan Bersambung dengan isim. Ustaz. oke itu. Jadi dia mahal jar, taunya dari mana? Bersambung dengan isim. Roba. Isim. Nah, robba kan kalimat isim ya Tuhan, Iya. pemelihara. Nah, jadi tanpa kita tahu kedudukannya, kita tahu mahalnya, teman-teman. Dengan ciri tadi. Sambung dengan apa? Oh, dengan isim. Berarti dia Mudhof mahal ilaih. jar karena jadi Ya. mudhaf ilaih. Berikutnya, Tanda domir apa tanda lagi? tanda jarnya apa, Ustaz? Mabni yang nggak ada tanda jarnya. Oh iya. Yang ada tanda jarnya kalau mu'rab. Isim Iya. mufrad, tasniyah itu baru. Jadi kalau mabni, isim mabni itu nggak usah dipikirin tanda jarnya, malah enak kita kan. Domir, mausul, isyarah itu tiga itu terutama. Nah, apa domir berikutnya? Kaf. Innaka. Tak innaka. Oke, ya. Cara pengucapannya jangan ka, tetapi kaf. Kenapa begitu? Kalau antum bilangnya ka, itu kata Ibnu Hisam jelek ya. Kata ulama i'rab itu jelek, termasuk aib dalam mengi'rab. Ini kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat ka. Domir apa? Domir ka itu jelek. Min uyubil i'rab. Di kaf gitu ya. Oke.
Domir kaf ini mutasil atau munfasil? Muttasil. Mutasil mahal apa? Nasbin. Aha. Mahal nasab sahih. Apa ciri-cirinya? Bersambung dengan Inna. Oke. huruf Inna Bersambung wahwat. dengan Inna bisa inna wahwatuha. akhwatuha atau huruf apa tadi? Katanya di materi tadi huruf apa? Nah, harf nah, Nah, apa ya? udah saya pancing nih. Nah, Nakirah. nakiro. Huruf kok nakiro ya nggak ada. Huruf nawasih. Apa nawasi? Nawasih. Nawasih dulu udah pernah dibahas tuh di awal-awal. Kita bahas huruf. Buka lagi ya, akhir. Nawasi apa Mungkin ya? ya. Nanti atau buka-buka lagi. Masa saya harus jelasin lagi. Oke, berikutnya. Domir berikutnya mana? Tudkhili. Apa domirnya? dan mustatir Hiya tudkhili. Domir mustatir, takdiruhu. Iya, Domir mustatir di fi'il mudhari ini kan mudhari ya. Kalau di mudhari. fi'il mudhari ada huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Yang mana? takdiru anta. Iya, iya. Nah, kemungkinannya kan antara huwa, hiya atau Anta. anta. Nah, ini yang mana ini? Yang benar. Anta. Supaya kita benar, kita harus tahu artinya. Tahu konteks kalimatnya. Coba kita artikan dari awal ya. Rabbana, wahai Tuhan kami. Kami. Innaka sesungguhnya engkau. Man, itu barang siapa. Tudkhil, dia Dimasuk. masukkan, apa kamu engkau masukkan? Engkau masukkan. Oke, jelas kan? Berarti apa domirnya? Anta. Nah, Mustatir fihi takdiru anta. sahih. Didkhil ini fi'il mudhari dan fa'ilnya adalah domirun mustatirun fihi. Bahwa Wujuban takdiruhu anta. Seperti itu. Kita lihat coba di sini. Benar nggak? Nah, ini al-fa'ilu domir mustatir wujuban takdiruhu anta. Jelas ya? Kalau apa namanya? Cuman lihat lafadznya ada kemungkinan keliru. Harus tahu maknanya. Makna itu nomor satu, teman-teman. Nahwu itu cuman bantu. Nahwu sorof itu bantu aja. Yang utama makna. Kalau nggak ngerti makna, aduh. Oke, berikutnya. Faqad tudkhilin nara faqad akhzaitah. Mana domirnya lagi? ahzaita. Apa domirnya? Domir mutasir Domir Yakni muttasil. kalimahnya apa? Kalimahnya aja dulu. Kalimah. Kalimahnya yang jadi domir itu apa? ta Hazaita. Oke, Ta. tak. Terus Ta. sama? domir Hu. ha Oke, sama. Hak. Kalau satu huruf, bilangnya jangan tahu. Jadi nama makanan ya. Tetapi ucapkan seperti nama huruf hijaiyahnya. Tak, Ta dan ha, gitu. Domir tak, domir hak, domir kaf. Termasuk ya, ya. huruf-huruf, kalimat-kalimat huruf yang cuma satu huruf. Caranya seperti itu. Nggak percaya? Coba lihat di sini. Walha fi akhzaitahu, ya kan? Nah, walha bukan wahu. Oke, yang pertama domir tak. Domir tak ini mutasil atau munfasil? Muttasil. mutasir Pasti mutasil ya, jelas sambung. Mahalnya apa? Rofa, nasab atau jar? rofa Nasab. Ada yang rofa, ada yang nasab. Oke, kalau nasab, ini yang nasab dulu ya. Domir mutasil kalau nasab, itu bentuknya kayak domir mutasil mahal jar. Huma, ha, huma, hunna, kakumakum, kikumakuna, ina, atau nina. Ada nggak domir tak di sana?
Tidak ada. Ya udah, langsung kejawab kan. Berarti dia tidak nasab mahalnya. Dan juga tidak jer. Berarti apa mahalnya? Rofa. Mahalnya rofa. Cirinya apa? Bersambung dengan Fiil. fiil. Fi'il. Fa'il. Menjadi fa'il. Betul. Berikutnya domir hak. Berhak ini mutasil atau munfasil? Mutasil. Mutasil. Mutasil mahal apa? Nasab. Mahal. Mahal nasab. Betul. Cirinya apa? Bersambung dengan Bersama Fiil. fiil. Akhzai itu kan fiil madi. Hu ini bersambung dengan fiil domir hak ini. Maka dari itu dia mahalnya nasab karena menjadi maf'ul bih. Domir mutasil hu huma hum itu mahal jar kalau sambung dengan isim atau huruf jar. Mahal nasab kalau bersambung dengan fiil atau inna wa akhwatuha. Tuh. Masih ada nggak? Wama lidzalimina min ansor. Ada? Udah nggak Habis. ada ya? Habis ya domirnya ya? Oke, dengan ini mari kita akhiri kelas hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Silakan dimurajaah. Eh, itu tadi teman-teman ya. Tatir barisnya itu terutama. Sama ini satu lagi domir itu yang apa namanya? Yang perlu kita kuatkan pemahamannya adalah rujuknya kemana. Itu. Domir yang membutuhkan rujuk itu adalah domir goib. Misalkan Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu. Itu ada domir hak. Domir hak ini domir goib. Pasti ada tempat rujuknya, kembalinya. Marji domir namanya. Ini rujuknya kemana? Pertanyaan terakhir. Yang mana Ustaz? Akhzaitahu. Domir hak. Domir hak kembalinya ke Man, Ustaz. Oke, anak. domirnya ke eman. Sahih. Man. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau eh, yang barang siapa engkau masukkan ke neraka, maka sungguh kamu ya, engkau telah menghinakan dia. Dia siapa ya? Dia man itu tadi. Man yang apa namanya engkau masukkan ke neraka tadi. Oke, seperti itu. Dan itu butuh guru. Jadi nggak apa ya? Kadang kita nggak bisa kalau nggak ada gurunya gitu nggak bisa. Butuh guru untuk rujuk-rujuk domir itu butuh guru, makanya itulah perlunya sanad ketika kita belajar agama. Jadi untuk memahami, oh ini domir ini rujuknya ke sana ke sini, supaya pemahamannya sama dengan ulama-ulama sebelumnya sampai ke sumber yang paling awal lah, kayak gitu. Oke, terima kasih ala hudurikum. Insya Allah kita lanjut besok. Untuk besok materinya ini ya, mausul dan isyarah insya Allah. Mausul dan isyarah. Allah fikum jami'an. Habina nakhtatim bilhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran semuanya ya.